Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Jenara Rahman dengan NIM 2022 NKP 20414. Hari ini akan memaparkan materi terkait tentang sosial dan public entrepreneurship. Tujuan sosial dan public entrepreneurship. Sosial dan public entrepreneurship bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat melalui bidang kewirausahaan. Dengan memiliki sisi sosial yang tinggi, pemilik usaha sosial dan publik dapat menghasilkan keuntungan secara finansial sekaligus memecahkan masalah sosial. Nah, di dalam tujuan sosial dan publik entrepreneurship ini melihat dari dua sisi, perubahan sosial dan pasar publik. Perubahan sosial ini berfokus pada perbaikan masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan untuk pasar publik, dia berfokus pada memenuhi kebutuhan masyarakat dalam ranah publik seperti transportasi, kesehatan, dan infrastruktur. Lalu definisi dari sosial dan public entrepreneurship ini adalah salah satu usaha untuk menggunakan prinsip wirausaha dan juga politik untuk bisa menciptakan entrepreneurship yang sesungguhnya. Di sini sosial entrepreneurship dan public entrepreneurship sebenarnya memiliki dua bidang yang berbeda. Namun keduanya apabila bersama-sama berjalan akan menciptakan nilai sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Di sini sosial entrepreneurship didefinisikan sebagai masalah sosial yang di mana bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk menciptakan usaha yang menghasilkan keuntungan finansial dan perubahan sosial yang berarti. Sedangkan public entrepreneurship itu lebih arahnya menawarkan jasa dan produk yang memiliki nilai sosial bagi masyarakat umum. Pentingnya sosial dan public entrepreneurship dilihat dari tiga perspektif. Yang pertama perspektif sosial, perspektif ekonomi, dan perspektif lingkungan. Kalau sosial ini lebih arahnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memerangi kemiskinan. Untuk perspektif ekonomi, dia melihat dari sisi bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas produk dan jasa. Sedangkan dari sisi perspektif lingkungan itu bagaimana kita mampu melindungi lingkungan dan keberlanjutan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini bukanlah milik kita, tetapi ini semua hanyalah titipan dan sudah sewajarnya manusia harus bisa melindungi lingkungan dan melanjutkannya untuk generasi yang akan mendatang. Tantangan sosial dan public entrepreneurship ada beberapa hal. Yang pertama, tidak mudah membuat perubahan sosial yang berarti. Itu butuh usaha yang lebih besar, effort yang lebih besar. Yang kedua adalah masalah keuangan dan pendanaan. Setiap negara memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda-beda, sehingga ini juga menjadi salah satu tantangan. Yang ketiga adalah tanpa dukungan dari masyarakat, kesuksesan sosial dan public entrepreneurship itu sulit dicapai. Jadi jika tidak ada kerjasama dari pihak-pihak terkait, maka hal ini juga akan susah untuk digapai atau dicapai. Strategi sukses dalam sosial dan public entrepreneurship ini ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah fokus pada inovasi, berusaha terus untuk bisa berinovasi, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai. Yang kedua, promosi secara efektif. Di sini untuk adalah membangun jaringan dan mempromosikan produk atau jasa dengan cara yang efektif dan unik, membangun tim yang ideal, dan mampu bisa memberikan ide-ide yang cemerlang bagi keberlanjutan entrepreneurship, terutama dalam hal sosial dan publiknya. Seperti itu. Contoh kasus sosial dan public entrepreneurship yang sukses, kita bisa lihat dari beberapa perusahaan-perusahaan sosial dan publik yang sudah memberikan perubahan positif bagi masyarakat, khususnya bagaimana menciptakan lapangan kerja. Kita bisa melihat dari Gojek. Gojek ini merupakan salah satu layanan transportasi yang memang selain mengantar pelanggan, tetapi juga sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat sehari-hari. Ya, misalnya seperti mengakomodir beberapa UMKM di masyarakat untuk bisa menjualkan dagangannya melalui online. Nah, disinilah peran Gojek, Grab, dan ya, sebagainya gitu. Terus waste for change ini lebih arahnya ke lingkungan, jadi bagaimana kita bisa mengelola sampah dan pembuatan produk yang ramah lingkungan. Kalau di Makassar kita ketahui seperti mall sampah,
Itu ada aplikasinya, jadi masyarakat itu bisa melakukan daur ulang melalui aplikasi tersebut. Nah, itu Waste for Change. Tokopedia ini platform e-commerce, walaupun Tokopedia bukanlah satu-satunya platform e-commerce untuk bisa menjual ataupun mempermudah masyarakat untuk melakukan pembelanjaan secara online. Ada juga Shopee, ya, Bukalapak, Blibli, dan sebagainya. Itu semua bisa menjadi salah satu alternatif, yaitu Acceleran. Acceleran ini adalah salah satu produk kasus apa yang dimana berfungsi untuk melakukan pinjaman modal kerja digital bagi UMKM, walaupun sekarang sudah banyak sekali tempat untuk kita melakukan hal tersebut di masyarakat. Kesimpulan dari materi ini adalah kita bisa melihat fenomena ataupun masalah itu sebagai peluang. Jadi kita tidak hanya berhenti melihat fenomena itu, tetapi kita bisa memberikan solusi untuk bisa menangkap peluang dari masalah-masalah sosial dan politik yang ada di masyarakat. Yang kedua, berkomunikasi dan berkolaborasi. Ini juga salah satunya. Jika kita sudah memiliki tim yang baik, maka hal selanjutnya adalah melakukan komunikasi dan kolaborasi untuk menciptakan bentuk sosial dan public entrepreneurship yang baik. Dan yang ketiga, melakukan spesialisasi dalam satu masalah sosial, artinya tidak hanya merujuk pada satu hal saja, tetapi kita bisa menciptakan sesuatu yang lain yang memang memiliki dampak positif bagi masyarakat. Demikian presentasi saya terkait social and public entrepreneurship. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.